Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh yang indah ini, marilah kita kaji masuk ke dalam diri kita, bahwa sesungguhnya setiap diri manusia itu adalah miniatur Tuhan. Aku adalah buktinya Tuhan. Aku adalah bukti kewujudan Tuhan. Aku adalah tanda bukti kenyataan Tuhan. Coba kita hayati bersama. Selama ini kita berlaku hidup di dunia ini bak seperti Tuhan. Jadi kata la ilaha illallah selama ini tak berlaku walaupun sebiji darah pun di dalam hati kita. Ungkapan la ilaha illallah hanyalah miniatur zikir-zikir yang dusta. La ilaha illallah adalah miniatur perketuhanan yang bohong selama ini. La ilaha illallah hanyalah miniatur hanyalah untuk kedok bagi kita agar kita dikatakan oleh manusia yang lain sudah beragama Islam. Padahal kita belum Islam. Padahal kita dusta kepada Islam itu sendiri. Apa buktinya? Kita dusta, kita kadzib, kita ingkar, kita kafir, kita kufur. Kita mensekutukan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Buktinya bagaimana? Buktinya bahwa bagi manusia yang bertuhan, siapapun manusianya, apapun agama-agamanya, apapun golongan-golongannya, apapun aliran-alirannya, bila manusia di dalam hatinya mengakui adanya Tuhan, mestinya Tuhannya itu lebih wujud dong daripada kewujudan diri manusia kita. Mestinya bila kita mengaku sebagai hamba yang bertuhan, mestinya Tuhannya lebih ada dong daripada keadaan kita. Mestinya bila kita mengakui bahwa adanya Tuhan, mestinya Tuhannya lebih nyata
nyata dong daripada diri kita di hati kita. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini belum Islam dan belum kedatangan juru selamat. Islam hanya kita mengaku-akui saja. Juru selamat kita hanya ikut-ikutan saja. Juru selamat kita hanya mengaku-akui saja, percaya-percaya yang bohong saja. Padahal di dalam hati kita belum menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan diselamatkan oleh juru selamat? Bagaimana mungkin kita akan diislamkan oleh agama Islam sementara diri kita saja tidak mau selamat, sementara diri kita saja tidak mau ditolong oleh juru selamatnya? Ya gombal, ya bohong, ya sia-sia saja kita mengaku-akui sudah diselamatkan oleh juru selamat, sudah mengakui Islam. Selama ini hanya hayalan saja. Jadi bila kita mengakui bahwa diri kita agama Islam, bila kita mengakui bahwa diri kita ada juru selamatnya, ya temuilah juru selamatnya, maka akan selamat. Bila kita tidak menemui juru selamatnya, bahkan kita selama ini kafir kepada juru selamat itu, bahkan kita selama ini ingkar kepada juru selamatnya itu, bahkan kita selama ini selalu kadzib, ingkar, kafir kepada juru selamatnya. Ya mana mungkin kita bisa selamat, ya mana mungkin kita bisa Islam. Sementara semua itu hanyalah pengakuan bohongnya hawa nafsune dewe-dewe saja. Inilah kenyataan, aku adalah miniatur Tuhan. Aku adalah bukti nyatanya Tuhan. Aku adalah bukti kewujudan Tuhan. Aku adalah bukti kehidupan Tuhan. Tapi kita lebih wujud daripada Tuhan di dalam hati kita. Lah kebalik. Mosok ciptaan dari sang pencipta. Mosok makhluk dari sang kholik. Mosok wayang dadi dalang. Mosok HP ne Abdul Halim dadi Abdul Halim, sementara sing duwe HP iki Abdul Halim. Manakah mungkin HP ini ngaku-ngaku ada sementara HP ini mati? Bila tidak dihidupi Abdul Halim, HP ini tak ada. Bila tak diciptakan oleh manusia, mana mungkin HP ini ngaku-ngaku ada sendiri. Daripada adanya manusia, mana mungkin HP ini bisa hidup-hidup sendiri bila tak dihidupi oleh manusia. Mana mungkin HP ini bisa berperan sendiri, masuk WhatsApp, masuk Google, masuk Facebook, masuk Twitter, masuk Instagram, dan sebagainya bila tidak digerakkan oleh yang punya HP. Jadi mana mungkin HP ngaku-ngaku jadi HP bila HP-nya tak hidup. Apakah mungkin HP bisa ngaku-ngakui bahwa dirinya HP bila bukan yang punya HP yang mengaku-akui, yang menyebut bahwa ini HP? Sama seperti itu. Seolah-olah kita ini Abdul Halim ini HP yang mati, tidak akan hidup HP itu bila tidak dihidupkan oleh yang punya HP. Tapi kita mentang-mentang jadi pemilik HP itu sendiri. Kita mentang-mentang jadi Tuhan. Apa buktinya? Tuhan yang membuat diri kita,
Tuhan yang menciptakan diri kita, Tuhan yang mengadakan, mewujudkan, menghidupkan diri kita, kita hempaskan, kita usir, kita musuhi di dalam hati kita selama ini. Apakah itu dikatakan bertuhan? Bila Tuhannya goib, kita yang wujud, berarti siapa Tuhan itu di dalam hati kita? Akhirnya ayatnya innani anallah jadi kebalik, innani ana halim, innani ana Anda, innani ana kamu, dan semuanya kebalik. Ayat Al-Quran dibolak-balik, mustinya kembali rojiun kepada Allah, malah rojiun kepada yang mati, malah rojiun kepada yang fana, malah rojiun kepada manusia yang terkutuk. Abdul Halim ini manusia yang terkutuk, manusia yang ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi ra kroso. Tuhannya dijadikan makhluk yang tidak bisa apa-apa. Tuhannya dijadikan makhluk yang tak bisa bersiapa-siapa. Tuhannya dijadikan makhluk yang tak bisa menulis. Tuhannya dijadikan makhluk yang tak bisa membaca, tak berhuruf, tak bersuara. Mosok Tuhannya dijadikan makhluk, kita dijadikan Tuhan. Mestinya yang bisa berapa-apa, mestinya yang bisa bersiapa-siapa, mestinya yang bisa baca tulis, mestinya yang bisa tahu huruf dan suara, ya itu kan Tuhan, bukan manusia. Kebalik. HP ini tak akan bisa bersuara bila tak ditinggikan volumenya, tak dikecilkan volumenya. HP tak punya kemampuan apa-apa, sama seperti seluruh manusia yang hanya ciptaan Tuhan. Tapi penampilan kita sok jadi Tuhan, inilah bukti kenyataan Tuhan yang ada di dalam hati kita, kenyataan Sang Penguasa di dalam hati kita, kenyataan yang wujud di dalam hati kita. Siapakah dia? Iblis laknatullah yang menjauhkan hati manusia dari Tuhannya. Inilah iblis yang makrifat, inilah iblis yang lebih makrifat daripada manusia. Inilah barangnya Abdul Halim, inilah barangnya iblis yang lebih makrifat daripada manusia itu. Sehingga manusia merasa sama-sama tahu keberadaan dirinya. Sehingga manusia sama-sama sombong kepada Tuhannya. Mari kita hayati, apakah layak kita sudah disebut bertuhan? Jangankan mengabdi kepada Tuhan, jangankan sholat kepada Tuhan, jangankan ibadah kepada Tuhan, jangankan berzikir kepada Tuhan. Sementara hati kita, di dalam hati kita yang wujud hanya diri kita. Sementara di hati kita yang hidup masih diri kita. Sedangkan di hati kita yang berkuasa atas diri kita, ya diri kita. Apakah itu disebut bertuhan? Ataukah itu disebut kekufuran? Melawan Tuhan, melawan hak cipta Tuhan. Selama ini kita tidak percaya di dalam hati kita. Selama ini kita tidak yakin. Selama ini kita tidak ridho, tidak rela bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Apa buktinya kita tidak rela, tidak ridho bahwa kita ini ciptaan Tuhan? Buktinya apa? Buktinya yang wujud di dalam hati kita hanyalah Abdul Halim. Buktinya yang wujud di dalam hati Anda hanyalah Anda sendiri daripada Tuhan Anda yang menciptakan Anda. Itulah tanda bukti bahwa kita belum bertuhan. Apapun agama itu, siapapun orangnya, model apapun orangnya, entah orang Indonesia, entah Timur Tengah, entah Arab dan sebagainya, belum bertuhan bila dirinya masih wujud di dalam hatinya.
Bagaimana disebut bertuhan? Tuhannya goib. Bagaimana mungkin disebut bertuhan? Tuhannya tak ada. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud kita selama ini mengingkari juru selamat itu sendiri, mengingkari Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa selamat dan bagaimana mungkin kita bisa ditolong oleh juru selamat sementara kita tidak mau ditolong, sementara kita inginnya jadi ahli neraka di dunia ini, inginnya masuk ke neraka hawiyah, inginnya dibakar terus dengan cinta-cinta yang selain Allah selama ini. Cinta harta, cinta uang, cinta jabatan, cinta pangkat. Ya itulah tempat pembakaran hati manusia di dalam kuburannya, di dalam badan-badannya. Sesungguhnya manusianya sudah masuk di dalam kuburan. Sesungguhnya manusianya sudah disiksa di dalam badan-badannya. Sesungguhnya manusianya sudah lama sejak akil balik hingga setua ini sudah kedatangan malaikat mungkar dan nakir, hatinya yang selalu ingkar kepada Allah. Ditanya mungkar nakir ketika diri kita duduk, "Marrobuka, siapa Tuhanmu yang mendudukkan kamu?" Kita tidak bisa jawab. Jawaban kita hanyalah, "Akulah Tuhan. Aku yang bisa duduk." Tuhan mana bisa duduk? Kalau Tuhan duduk kafir, kalau Tuhan duduk murtad, masa Tuhan disamakan dengan manusia? Itulah fenomena hati kita yang selama ini tak paham Tuhan. Itulah bukti bahwa diri kita selama ini miniatur Tuhan. Contoh-contoh Tuhan, contoh-contoh manusia yang menjadi Tuhan. Akhirnya nyembah-nyembah awake dhewe, salat gawe awake dhewe, ibadah gawe awake dhewe, kepintarannya buat awake dhewe, kecerdasannya buat awake dhewe, pemuas hawa nafsune dhewe-dhewe karena dirinya yang jadi Tuhan daripada dituhani Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syarat manusia beragama itu bagaimana? Agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, syaratnya kita harus, hati kita wajib rela ridho ditenggelamkan di dalam uripe Allah. Itulah yang dimaksud bertuhan. Bila kita tidak mau ditenggelamkan di dalam uripe Allah, mana mungkin kita dikatakan bertuhan? Wong kita sendiri yang jadi Tuhan. Lalu caranya bagaimana menenggelamkan diri kita sendiri di dalam uripe Allah? Ya perang-perango dewe-dewe. Ya baik atau dewe-dewe bila Anda merasa paham. Jadi kalau kita merasa sudah paham, selamanya kita tidak paham. Karena yang merasa paham masih hawa nafsune dewe-dewe yang sok jadi mursid. Hawa nafsune dewe-dewe yang sok paham. Maka Anda harus belajar, carilah guru pembimbing Anda dimanapun berada, cari sampai ketemu sebelum ajal menjemput. Jadi pintu keselamatan harus diraih dulu agar suatu saat ketika ada panggilan, "Halim, ayo sudah waktunya pulang." Nggih Gusti, sudah tahu jalan pulangnya karena di dunia sudah seringkali setiap waktu, setiap detik bersama Gustinya ia bisa pulang dengan husnul khotimah. Bila Abdul Halim selalu ada, bila Abdul Halim selalu wujud, bila Abdul Halim selalu hidup di dalam hatinya daripada Tuhannya, suatu saat ajal menjemput, "Halim, kamu sudah waktunya pulang." Halimnya bingung, pulang kemana? Selama ini aku hanya pulang rojiun kepada setan. Ya akhirnya
ketakutan. Akhirnya diazab dan disiksa, dibaiat paksa, dilepas paksa. Maka sakitnya Abdul Halim waktu itu diisyarahkan oleh Imam Al-Ghazali saat syakaratul maut seperti sakitnya kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya 1000 kalinya. Karena kita selama ini tidak mau meninggalkan apa-apa yang kita cintai. Harta tidak mau kita tinggalkan, HP tak mau putus dengan kita, selalu ngintil terus. Yang dicintai HP-nya, yang dicintai hartanya, yang dicintai ilmunya, yang dicintai ibadahnya, yang dicintai kepintarannya, yang dicintai kecerdasannya, yang dicintai pangkatnya, jabatannya, dan sebagainya. Mana mungkin kita bisa kembali rojiun kepada Allah dengan rela dan ridho, sementara kita selama ini diikat, dicancang, dibelenggu, dipenjara oleh apa-apa yang kita cintai selama ini. Maka tersiksalah, disiksa kita dengan cinta-cinta kita sendiri. Maka dari itu, carilah guru pembimbing. Jangan belajar sendiri. Bila belajar sendiri, iblis setan yang jadi gurunya tambah sesat. Seolah-olah paham, tapi yang paham masih iblisnya, ya percuma. Seolah-olah ngerti, tapi yang ngerti masih iblisnya, ya percuma, tambah jauh. Itulah yang dimaksud iblis lebih makrifat daripada manusia. Itulah barangnya, wis weruh kok dilakoni. Ya, maka carilah guru bagi Anda agar Anda bisa berbaiat kepadanya. Cari di mana saja tempatnya berada, walaupun di pucuk dunia. Bila memang itu sangat Anda perlukan demi keselamatan Anda, demi bertemunya dengan juru selamat, ya cari bila kita ingin selamat. Tapi bila kita tidak mencari, kita ingin tersesat dari jalan Tuhan. Kita hanya dibakar-bakar saja di dunia ini. Bingung, ini uripe Allah apa uripku ya? Bingung, kenapa? Karena iblis dan setan yang menjadi mursidnya. Kita dibingungkan di dalam perjalanan-perjalanan Siratal Mustaqim di dunia ini. Kita selalu dijatuhkan oleh iblis dan setan dari perjalanan Siratal Mustaqim. Duduknya dijatuhkan kepada pengakuan manusianya yang bisa duduk. Sholatnya dijatuhkan kepada kemanusiaannya yang bisa sholat. Ibadahnya dijatuhkan bahwa manusianya yang mampu untuk beribadah. Pekerjaannya dijatuhkan bahwa diri manusianya yang mampu bekerja. Agamanya dijatuhkan bahwa hanya diri manusianya yang ada daripada Tuhannya. Semua serba jatuh di dalam perjalanan Siratal Mustaqim. Sejak akil balik hingga setua ini selalu jatuh dan jatuh, dijatuhkan oleh iblis dan setan. Apa tujuannya setan dan iblis menjatuhkan? Agar kita selalu terbakar, podo-podo terbakar kumpul iblis dan setan di dunia ini. Makanya iblis setan cari teman untuk menikmati, untuk merasakan api-api neraka ini. Maka dari itu didatangkanlah para nabi dan para rasul agar kita bisa menyelamatkan diri dari belenggu-belenggu kesesatan ini, dari belenggu-belenggu kebakaran ini. Bila kita di dalam hati kita menginginkan mati yang baik, mati husnul khotimah. Mana mungkin kita bisa mati yang baik, mana mungkin kita bisa husnul khotimah. Semuanya hanya hayalan saja, diam di tempat saja, tidak beranjak mencari guru pembimbing. Jadi jangan terlena dengan ilmu-ilmumu.
Jadi bila Anda mencari guru pembimbing di luar sana, persiapkan hatimu, jadilah orang bodoh agar Anda tidak ngeminteri, agar Anda lekas paham. Bila Anda merasa jadi orang paham, bila Anda merasa jadi orang pintar, selamanya Anda tidak akan paham. Itu pesan saya bila Anda mencari guru pembimbing. Bila Anda ketemu dengan guru pembimbing, jangan merasa pintar, jadilah orang bodoh. Agar apa? Agar ilmu-ilmu hikmah yang dibagikan, ilmu-ilmu hikmah yang diterangkan oleh guru-guru Anda akan masuk dengan rela dan ridho di dalam hati Anda. Bila kita masih merasa pintar, merasa cerdas, merasa tahu, selamanya kita terhalang mendapatkan ilmu-ilmu hikmah dari luar itu. Karena diri di dalam hati kita merasa sudah full, sudah paham, sehingga wejangan-wejangan guru pembimbingnya tidak masuk. Ya disiksa terus dengan merasa pahamnya itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.